masyarakat. Nah, selamat pagi anak-anak. Dikasih terbaiknya. Semangat ya untuk pelajarannya. Selamat pagi. Semangat belajarnya. Terima kasih Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di ruang kelas 2B ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelum itu kita membaca doa seperti biasa. Pembacaan doa dipimpin oleh Rifat. Kepada Rifat, Ibu persilahkan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi robba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Dwi. Kepada Dwi, Ibu persilahkan. Ya, terima kasih kepada Dwi yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, kita akan menambahkan dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Oke, selanjutnya Ibu ada gerakan profil pelajar Pancasila. Silakan anak-anak untuk berdiri semuanya. Kita mulai ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, bangga Tuhan dan Esa, yang berakhlak mulia, berbudaya agama, bahkan rakyat sendiri, berakhlak dan berwakil. Ya, sebelum itu Ibu akan melakukan absensi. Adel Alvina Jasmine, Alessa Azalea Asyam, ya, Alfian Zuljalali wal Ikram. Kenapa? Oh iya, Fana Azahra, ya Ziana Tri Alifa. Iya, berarti jumlah yang masuk pada hari ini hanya 17 siswa. Ya, kita doakan kepada teman-teman kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan
dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa di minggu depan. Setelah kita melakukan absensi, selanjutnya Ibu akan memberikan penyemangat pada hari ini merupakan ice breaking. Coba anak-anak semuanya untuk berdiri. Iya. Sebelum itu kita tak satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cermin. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap belajar. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat-sehat luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan anak-anak untuk duduk kembali. Ada asesmen awal atau namanya tes kemampuan awal mengenai materi yang kemarin. Materi apa kemarin itu, Nak? Al-Husna. Iya, betul, Asmaul Husna. Ada lagi yang paham tentang Asmaul Husna itu apa ya? Nama Allah. Betul, nama-nama Allah yang indah. Lalu apa lagi? Berapakah jumlahnya? 92. Bagus. Masih ingat ya anak-anak tentang pelajaran kemarin? Alhamdulillah. Pertanyaan pemantik pada hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu ingin bertanya, siapakah Nabi yang membuat kapal yang besar? Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh alaihi salam. Untuk apa ya Nabi Nuh membuat kapal yang besar? Lihat, hewan dan manusia. Iya, betul, menyelamatkan hewan-hewan dan manusia. Betul sekali. Ibu mau tanya lagi, apa isi dari kapal yang besar itu, Nak? Hewan, makanan, dan manusia. Betul sekali jawabannya. Sangat tepat. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan baik. Kedua, siswa mampu menunjukkan sifat-sifat terpuji Nabi Nuh alaihi salam seperti kesabaran dan kerja keras dalam berdakwah dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan contoh dari sikap sabar dan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah dengan benar. Yang keempat, siswa mengetahui hikmah kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan baik. Adapun pemahaman bermakna pada pelajaran tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam ini, yaitu peserta didik mampu menghadapi tantangan hidup dengan selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan profil Pancasila, pelajar Pancasila yang berkaitan dengan materi kita, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam ini, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis juga kreatif. Selanjutnya, pelajar rahmatan lil alaminnya, di situ ada ta'adub, ada qudwa, ada muwafanah, tamasuk, dan juga tatawur wa bi'ibtikar. Ibu ingin bertanya kepada kalian semuanya, apakah kalian sudah membaca materi sebelum kita belajar pada hari ini? Sudah, bagus sekali ya. Iya, siapa yang sudah? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi.
Wah, semuanya sudah membaca sebelum belajar pada hari ini. Sangat bagus. Itu merupakan contoh sikap perilaku yang baik tentang sikap sabar dan sikap kerja keras. Coba, di sini kan ada 4 gambar. Silakan. Ya, sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah. Betul ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Gambar apa ini? Ya, Nabila, silakan. Sabar dalam mendapatkan nilai yang buruk. Iya, sabar ketika sedang menghadapi kegagalan atau mendapatkan nilai yang buruk. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Super sekali ya jawabannya. Kelompok 3. Kelompok 3, ya, Rifat. Gambar apa ini? Silakan berdiri dulu, Rifat. Iya, betul. Kalau yang ini gambar apa? Yang keempat. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sangat benar dan super sekali ya. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Oke. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak pada materi kita pada hari ini. Mohon mendengarkan dengan seksama dan lebih perhatian ya. Di sini ada biografi tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, zaman dahulu kala sebenarnya para kaum Nabi Nuh itu adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman dahulu banyak anak cucu Adam yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memang harus menyembah Allah ya Naya. Tidak ada yang bisa kita sembah selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Iya, betul. Nah, namun karena pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam itu banyak sekali ahli pemahat, baik itu pahat batu, pahat kayu, semuanya mereka itu ahli di bidang itu. Mereka merasa kehilangan atas meninggalnya para guru-guru mereka yang mengajak kepada kebenaran, yaitu menyembah Allah. Akhirnya untuk mengenang itu, syaitan menghasut salah satu pengrajin pemahat untuk membuat patung, di mana patung itu menyerupai para guru-gurunya tadi, sebagai pengingat bahwa kita harus menyembah Allah. Dikarenakan kebodohan atau kejahiliaan, itulah kenapa dikatakan zaman jahiliyah, karena zaman itu mengalami keburukan atau mengalami kenapa mereka jadi beralih menyembah berhala, dan itu merupakan suatu kemusyrikan yang besar dan banyak dari mereka mengikuti hal tersebut. Itulah namanya zaman jahiliyah. Selanjutnya, panggilan kerasulan. Kenapa panggilan kerasulan? Setelah mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini, Allah lahirkan Nabi Nuh alaihi salam pada zamannya untuk mengajak kepada kebaikan. Mereka, Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Lama tidak? Lama sekali. Kita saja hidup cuma 60 tahun. Nabi Nuh alaihi salam itu 950 tahun berdakwah. Nah, Masya Allah ya. Masya Allah. Dengan seksama, karena setelah video pembelajaran ini, Ibu akan melakukan pertanyaan kepada kalian ataupun kalian boleh bertanya kepada Ibu. Ya, siap? Siap. Oke. Ibu buka ya. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah negeri ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang hukum ajaran Nabi Adam.
Lalu, sebagian lagi mulai berharap. Iblis berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya untuk beribadah, mari pulang. Tidak, pekerjaanku masih banyak. Di antara mereka yang belum menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang berhenti. Mereka adalah Bach, Sura, Yahud, Yauk, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang. Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Allah. Pesan salah satu umat Nasr. Satu persatu dari 5 anak soleh tersebut meninggal dunia. Membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Siapa lagi yang akan meninggalkan jika kamu berdosa? Letakkan orang. Iblis menyempatkan kesempatan ini untuk menahan mereka. Engkau memiliki ketakutan. Berapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka? Mereka pun terjebak dengan rencana iblis. Karena aku berharap telah membuat patung yang hidup di memiliki yang sangat sebelum peristiwa yang besar itu terjadi. Pengikut patung hanya berjumlah 80 orang. Namun melepaskan semua burung dan binatang peliharaan. Orang yang dipikir menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi. Setelah kalian menyaksikan dan menyimak video pembelajaran tadi, siapakah yang bisa menjelaskan tentang apa sih video pembelajaran tadi? Coba angkat tangan semuanya. Ya, coba Zashi. Silakan Zashi berdiri. Yang lain duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat Jesse tentang video pembelajaran tadi mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat kapal dan kesabarannya Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak kaumnya ke jalan benar, yaitu menyembah Allah dan menjauhi berhala. Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Zashi. Ya, siapa lagi yang mau menyebutkan isi video? Ya, Syarfia, silakan berdiri, Nak. Silakan. Menurut Syarfia, video tadi menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menyelamatkan manusia dan hewan dari banjir yang besar. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Syarfia. Bagus ya, Syarfia. Jadi, kedua pendapatnya tadi sangat baik dan luar biasa. Berarti kalian telah menyaksikan video ini dengan saksama. Selanjutnya pemaparan materi tadi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian semua. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di mana sebelum itu Ibu menggunakan model pembelajaran DBL. DBL itu apa? DBL itu adalah diferensiasi based learning. Di mana dalam satu kegiatan pembelajaran terdiri 3 gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu audio. Audio itu contohnya kalian bernyanyi, bercerita, terus mendengarkan dongeng. Pokoknya kegiatannya tentang kalian berbicara. Sedangkan visual itu kalian lebih tertarik pada gambar, pada
membuat peta konsep, dan membuat desain-desain yang menggambar atau mewarnai. Untuk yang ketiga itu adalah kinestetik. Kinestetik ini seperti uji laboratorium, terus memperagakan atau menjelaskan organ tubuh manusia dengan patung, dengan menggunakan patung, ataupun juga dengan bermain peran. Itu merupakan pembelajaran dengan gaya belajar kinestetik. Dari sini anak-anak sudah tahu belum cara belajar apa yang kalian senangi? Sudah. Baiklah anak-anak, Ibu sekarang sudah mempunyai LKPD, di mana LKPD ini bisa kalian baca dan kalian diskusikan bersama teman-teman. Oke, kemarin kan sudah Ibu bagi anak-anak menjadi 3 kelompok yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kelompok 1 sudah siap dengan gaya belajar audionya? Kemarin Ibu suruh membuat apa, Nak? Membuat lagu tentang kisah Nabi Nuh. Kelompok 2 yang gaya belajarnya visual sudah disiapkan belum peta konsepnya? Sudah. Wah, bagus ya. Kelompok 3 kinestetik gaya belajarnya bagaimana? Sudah dibuat bermain perannya, naskah bermain peran? Sudah. Oke, sudah siap ya. Berarti hari ini kalian semua sudah siap dengan semua tugas yang Ibu berikan. Selanjutnya kita akan, oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Baiklah, kalau seperti itu atau mempresentasikan hasil diskusi kalian sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 untuk menyanyikan lagu kisah Nabi Nuh. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Bagus ya anak-anak, ini merupakan gaya belajar audio di mana mereka bernyanyi. Terima kasih kepada kelompok 1, silakan duduk di tempat masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu membuat peta konsep. Pada kelompok 2 dipersilahkan maju ke depan. Baiklah. Ya, silakan mempresentasikan hasilnya. Siapa dulu yang mau membacakan presentasinya? Bagaimana dakwah Nabi Nuh setelah Nabi Idris wafat, banyak masyarakat berperilaku tercela. Begitu pula kaum Nabi Nuh, mereka banyak yang menyembah berhala, berbuat zalim, sombong dan berwenang-wenang. Allah SWT mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Nabi Nuh mengajak mereka ke jalan yang benar. Mereka diajak menyembah Allah dan beramal soleh.
Tuhan, tahukah kalian siapakah Nabi Nuh alaihissalam itu? Nabi Nuh alaihissalam adalah cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Ayah Nabi Nuh alaihissalam bernama Lamik. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh AS merupakan nabi dan rasul ketiga. Apa yang bisa kalian teladani dari kisah Nabi Nuh? Sebagai muslim kita harus meneladani Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki sikap sabar dan kerja keras. Anak yang saleh harus memiliki sikap sabar dalam segala hal. Contohnya sabar dalam beribadah dan sabar dalam menghadapi musibah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang bersabar. Iya, kasih tepuk tangan dong buat kelompok kita. Karena sudah melakukan presentasi. Iya, lanjut juga. Saya kasih kayak komitmen. Baiklah anak-anak, setelah tadi penampilan kelompok 1 sudah sangat baik dan bagus, kelompok 2 pun juga sangat baik dan bagus membuat konsepnya yang mereka sajikan. Sekarang kita lihat hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 3 dengan gaya belajar kinestetik. Kita beli mau ke depan. Bener. Kenapa kamu menangis? Aku mendapatkan nilai ulangan yang buruk. Kok bisa? Apakah kamu tidak belajar semalam? Tidak. Sebelum ulangan baiknya kita belajar dulu. Ya, walaupun nilaiku hendak sempurna, namun aku merasa puas dengan hasil nilai ulangannya. Baiklah, mulai besok aku akan belajar sebelum ulangan. Benar, dengan belajar sebagai usaha kita dapat nilai yang bagus. Sabar ya. Iya, benar teman-teman, kita harus sabar jika mendapatkan nilai yang buruk, seperti kata Bu Yuni kemarin di pelajaran PAI. Oke, kita akan tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bagus sekali ya anak-anak ya. Anak-anak, sangat bagus sekali ya. Dari ketiga penampilan kalian, kelompok pertama dengan bernyanyinya yang sangat bagus, suaranya juga sangat bagus, dengan gerakan yang sangat inovatif. Selanjutnya juga kelompok 2 yang sudah membuat peta konsep dengan gaya belajar visualnya. Dan kelompok 3 juga keren sekali karena mereka bermain peran atau berakting dengan semuanya ini merupakan materi kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anak telah melakukannya dengan baik. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi pada pelajaran kita pada hari ini. Refleksi kita pada hari ini adalah, apakah kalian sangat bahagia dengan pelajaran hari ini? Bagus, alhamdulillah. Apakah anak-anak mengerti dengan pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Coba satu lagi, apa sih yang membuat pelajaran hari ini menarik? Ayo. Kisah Nabi Nuh. Iya, tentang kisah Nabi Nuh. Bagus. Apalagi yang menarik di pelajaran kita pada hari ini? Dengan bermain peran. Terus apa lagi?
dengan bernyanyi. Lalu apa lagi? Membuat peta konsep. Pintar sekali jawabannya ya. Jadi proses pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran diferensiasi based learning. Oke anak-anak, setelah melakukan pembelajaran ini, adakah kalian yang ingin mencoba menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Adakah? Coba angkat tangannya dulu. Iya, siapa yang mau menyimpulkan pada hari ini? Silakan kepada Fadil untuk berdiri. Ya, silakan. Bacakan hasil kesimpulan kita pada hari ini. Hari ini kami menjadi tahu cara belajar yang kami sukai dengan bernyanyi, membuat peta konsep dan bermain peran tentang kisah Nabi Nuh as-salam serta contoh sikap sabar dan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kasih tepuk tangan dulu Nak buat Fadil yang telah berani menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Makasih ya. Oke, dengan berakhirnya dan telah disimpulkan, anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya pada halaman 130 ya. Di sini Ibu ada tugasnya. Nah, tugasnya itu kalian kemarin sudah tentang pilihan ganda dan esai, berarti selanjutnya ini adalah tugas tentang membuat peta teka-teki silang, ya, membuat teka-teki silang. Yang mana kalian harus mengerjakannya di buku pendidikan agama Islam, dibuat dengan rapi dan bersih, begitupun dengan kotak-kotaknya. Nah, contoh ya, di sini nomor 2 di bagian mendatar. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat apa? Kapal. Benar sekali ya. Kapal. Jadi di situ ada 5 kotak. Yang kalian tulis adalah K-A-P-A-L. Kapal. Oke. Mengerti untuk tugasnya? Itu dikumpul nanti Senin depan. Oke. Di sini Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini karena pelajaran Ibu sudah selesai. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugasnya. Ibu tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kepada Kafi, Ibu mohon untuk memimpin doa pulang. Oke, semuanya rapi-rapi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.